I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Maharani. Saya asal prodi dari Bimbingan dan Konseling kelas A1 angkatan 2022 dengan NIM 220100033. Di sini saya akan membuat video untuk melengkapi salah satu tugas mata kuliah yang dosen pengampunya adalah Ibu Dona Fitri Anissa, yaitu mata kuliah Keterampilan Dasar Konseling. Di sini saya sebagai konselor dan nanti rekan saya sebagai konselingnya. Sebelum kita praktek, sebelum saya menampilkan hasil video yang sudah saya dan teman saya buat, di sini teman-teman harus tahu dulu apa sih keterampilan dasar konseling itu. Bisa disimak. Hai Dwi, teman banget kesini. Ya, Silakan masuk. ya, makasih. Duduk, senyaman mungkin ya. Ya, Jadi gimana? Kenapa kamu kesini? Apa ada hal yang ingin kamu ceritakan? ada sebelumnya saya mau cerita, tetapi apakah mengganggu? Enggak dong. Sebelumnya masalah apa yang sekarang sedang kamu alami? Permasalahan tentang perkuliahan, tentang jarak juga. Kampus kamu di mana? Kampus aku di Bandung, Sedangkan rumah kamu ada di mana? di Cimahi. Kayak tadi kamu cerita bahwa kamu merasakan capek. Bisa dijelasin nggak apa sih maksud dari capek yang kamu rasain itu? Yang saya rasakan gitu, capek, terus kayak lelah banget gitu ya di badan saya, di pikiran saya gitu. Itu kayak tekanan faktor dari orang tua yang susah, gak bisa gitu ya bikin memfasilitasi kendaraan gitu. Terus juga faktor tugas numpuk juga kayak gitu sih. Bolak-balik Bandung Cimahi. Kita selesaikan satu persatu dulu masalahnya. Yang pertama, tadi kamu udah menjelaskan bahwa capek yang kamu rasain tuh dari pikiran kamu, dari fisik kamu, karena kamu harus bolak-balik Bandung Cimahi untuk ke kampus. Sedangkan orang tua kamu tidak memfasilitasi kendaraan. Ya, betul. Tapi apa kamu sudah pernah bertanya kenapa orang tua kamu tidak memfasilitasi itu? Sebelumnya saya tidak mau bertanya karena saya udah tahu jawabannya kayak gimana. Apa alasan yang kamu tahu tentang kenapa kamu tidak diberikan kendaraan? Yang pertama juga faktor ekonomi juga gitu. Terus motor tuh ada sebenarnya, cuman suka dipakai orang tua gitu buat kerja gitu. Oke. Kalau misalkan ke kampus kamu nggak ada motor, biasanya kamu naik apa ke sananya? Naik Grab, naik ojol kayak gitu. Tapi yang kayak gitu tuh emang boros banget sih buat saya. Boros seperti apa yang kamu maksud? Boros kayak ada beberapa kan saya dikasih bekal nih ya, pasti kan saya juga punya plan-plan buat kedepannya, terus buat jajan buat segala macam, itu emang saya nggak minta lagi gitu ke orang tua saya. Oh, gitu ya. Iya sih, pasti gitu. Di setiap kita ngeluarin uang buat ojol tuh pasti langsung nguras dompet, apalagi jaraknya jauh, Bandung Cimahi atau Cimahi Bandung. Tapi di setiap ojol tuh pasti ada promonya. Apa kamu tahu? Nggak tahu.
Ya, jadi di setiap aplikasi ojol tuh pasti ada promonya, dan menurut saya kamu bisa gunain promo itu karena potongannya juga lumayan. Hitung-hitung uang uang yang biasanya kamu pakai full buat bayar ojol, setengahnya bisa kamu pakai untuk yang lain, kebutuhan yang lainnya. Iya sih Bu, saya baru tahu kalau misalnya ada promo-promo gitu di ojol tuh. Soalnya saya juga baru make Grab atau ojol kayak gitu waktu pas SMA. Soalnya kan SMA saya dekat gitu kan di Cimahi, Cimahi juga gitu. Terus juga kalau misalnya baru-baru Grab tuh kuliah gitu, kuliah saat di Bandung. Jadi pakai Grab. Ya, menurut saya gitu karena potongan di ojol lumayan juga gitu. Tapi kalau misalkan kamu masih keberatan tentang eh, keluar uang yang menurut kamu boros untuk ojol itu, menurut saya kamu harus ngobrol sama orang tua kamu tentang fasilitas motor itu. Siapa tahu orang tua kamu mempunyai solusi yang tepat untuk masalah ini. Iya, Oke, untuk permasalahan yang kedua tadi, apa mau kita bahas? boleh bahas aja nggak apa-apa. Berarti sekarang kita lanjut untuk bahas masalah yang kedua. Jadi gimana untuk masalah yang kedua ini? Masalah yang kedua ini tentang tugasnya numpuk banget gitu. Terus juga ibu juga tahu kan kayak tugas kuliah itu emang berat, terus numpuk, dan itu tuh harus kerja kelompok gitu biar bisa bareng-bareng gitu ngerjain tugasnya segala macem gitu. Terus kadang juga kan jarak dari Bandung ke Cina itu jauh. Ya, Saya terus juga perlu gitu, perlu kalau misalnya nginep gitu di kosan teman lah gitu, di rumah teman kayak gitu. Terus juga kadang kalau misalnya saya bilang nginep tuh kadang nggak dibolehin gitu sama orang tua saya. oke, saya tahu kenapa orang tua kamu tidak mengizinkan kamu untuk ngirim di kosan teman kamu, karena mungkin orang tua kamu khawatir. Cuman mungkin ada alasan lain selain kekhawatiran orang tua kamu terhadap kamu. Apa kamu sudah menjelaskan juga kenapa kamu pengen nginep di rumah teman di kosan teman kamu? Sudah pernah dijelaskan? Saya udah coba menjelaskan ke orang tua saya tentang apa ya, kenapa tuh saya nginep di kosan, kenapa tuh saya nginep di rumah teman saya gitu. Kalau misalnya emang tugas individu tuh sebenarnya masih bisa saya kerjakan di rumah. Cuman ini kan masalah tentang kelompok ya Bu. Saya juga nggak enak kalau misalnya teman saya kumpul terus ngerjain bareng-bareng sedangkan saya di rumah gitu. Jadi ya mungkin gimana gitu ke orang tua saya. Oke, jadi mungkin orang tua kamu kurang mau mendengarkan alasan yang sudah kamu sampaikan gitu. Tapi mungkin dibalik itu semua, kamu tahu nggak alasan kenapa sih mereka tuh tidak mau mendengarkan alasan kamu? Kalau alasannya kayaknya tentang kepercayaan yang mungkin belum mereka dapetin gitu di saya gitu. Jadi kurang percaya aja gitu orang tua saya. Ya, jadi mungkin ngiranya kalau kamu tuh bahwa yang kamu omongin itu tuh bohong. Sepertinya sih kayak gitu. Kamu bilang kamu pikir seperti itu. Maksudnya kenapa kamu bisa berpikiran seperti itu? Karena mungkin dulu waktu saya SMA gitu ya, waktu saya masih sekolah, saya itu emang pernah ngebuat kesalahan gitu yang bikin mungkin kepercayaan orang tua saya itu berkurang, kayak bikin kecewa gitu mungkin ya, sampai berdampak juga ke kampus, berdampak juga sampai saya kuliah. Oke, kita tarik kesimpulan sementara dulu. Jadi di sini tuh orang tua kamu mengalami kekecewaan karena di masa lalu kamu pernah berbohong kepada mereka gitu, yang 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 membuat kekecewaan ini tuh jadi berubah jadi kurangnya rasa percaya ke kamu sendiri. Iya Bu, jadi kayak gitu. Terus juga saya berusaha buat bikin kepercayaan orang tua saya tuh balik lagi ke saya gitu. Terus juga apa ya? Saya juga udah berusaha sih Bu buat semaksimal mungkin lah gitu bikin
rasa kecewa yang orang tua saya rasain tuh balik lagi gitu dengan cara-cara saya. Nah, tadi kan kamu udah berusaha untuk ngembaliin lagi rasa kepercayaan orang apa yang kamu kasih ke orang tua kamu gitu. Dari peristiwa tersebut, apa sih yang kamu rasain? Yang saya rasain gitu ya, sedih ada, terus kecewa juga ada gitu, karena kan kenapa sih orang tua tuh nggak percaya sama saya gitu. Terus juga apa ya, rasa gelisah juga kalau misalnya diteleponin terus kayak padahal tugas belum beres gitu sih. Apa kamu nyesal pernah ngelakuin hal-hal kayak gitu? Dibilang nyesel pasti nyesel sih Bu. Oke. Mungkin kalau misalkan kita ngomongin nyesel, pasti akan ada nyeselnya. Cuman kayak yang udah mah udah aja. Sekarang lebih baik kamu fokus untuk memperbaiki semuanya. Nah, selama sesi konseling ini berjalan, apa mungkin ada pikiran-pikiran baru yang ada di pikiran kamu? Kalau pikiran pasti ada Bu, kayak saya jadi mulai sadar gitu kalau misalnya emang salahnya tuh bukan di orang tua saya juga, tapi di saya, di diri saya gitu. Saya harus introspeksi diri, apakah saya salah atau enggak gitu dalam melakukan suatu hal. Ya, betul, kamu harus bisa memperbaiki semua yang ada di masa lalu. Ya, namun Bu, ada beberapa hal yang saya tuh males gitu buat cerita gitu ke orang tua saya. Soalnya emang kadang pendapat saya tuh seringkali tidak didengar oleh mereka, jadi males. Ya, saya tahu kenapa kamu malas untuk berbicara dengan kedua orang tua kamu, karena kamu selalu mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan harapan kamu. Tapi apakah selama ini seperti itu? Betul gitu. Saya pernah gitu udah bilang gitu ke orang tua saya gitu tentang pendapat saya, cuman mereka cekcok gitu. Jadi berakhirnya malah jadi debat atau cekcok ya? Iya, jadi berantem gitu mereka. Saya mengerti kesalahan kamu karena kamu tidak bisa mengekspresikan perasaan kamu yang sebenarnya. Tapi pernah nggak sih setiap kalau misalkan kamu mau ngomong sama orang tua kamu, itu kamu pertimbangkan dulu? Udah saya pertimbangkan, tapi saya juga takut kalau misalnya saya cekcok lagi gitu. Tapi emang kamu mau terus-terusan ada di posisi ini? Gak mau sih, ingin ada perubahan gitu di diri saya gitu, biar gak cekcok lagi sama orang tua saya gitu, karena kan ngelihat teman-teman juga kayak dekat gitu sama orang tuanya gitu. Oke, mari kita sama-sama cari tahu kenapa setiap kamu mengungkapkan apa yang sedang kamu rasakan atau perasaan yang kamu rasakan kepada orang tua kamu, itu berakhiran malah jadi cekcok. Bisa kamu ceritakan lebih detail lagi? Saya juga ngerasain itu Bu, dari awal pembicaraan itu saya tuh udah membuka pembicaraan dengan baik gitu, cuman mungkin ada tekanan suara yang mungkin ngebuat saya juga kepancing gitu. Jadi suara tuh emang tinggi gitu Bu, jadi bikin itu cekcok. Jadi berakhir cekcok karena ada penekanan di setiap pembicaraannya. Iya kayak gitu. Kalau boleh saya tahu, kapan waktunya kamu ngajak orang tua kamu berbicara? Kalau sering sih waktu pulang kerja. Kamu selalu melakukan membuka pembicaraan setelah mereka pulang bekerja. Iya, pulang bekerja. Nah, menurut saya di sini kamu salah karena kamu ngajak ngobrol mereka tuh pada saat mereka baru pulang bekerja. Coba kamu ngobrol pada saat mereka santai atau di hari waktu libur. Karena kalau misalkan mereka capek, mereka lelah, dia akan Merasa gitu ya. ya akan menyalurkan kelelahannya tuh ke kamu dengan berbicara tuh selalu ada penekanannya. Iya betul Bu gitu. Saya juga merasakan kayak gitu. Terus juga
saya juga ingin memperbaiki diri gitu ya, biar situasi itu nggak kayak gitu terus. Sekarang kamu sudah tahu kan apa yang harus kamu lakukan. Kamu harus bisa mengobrol dengan kedua orang tua kamu pada saat mereka mempunyai waktu libur atau di hari-hari santainya. Ya Bu, insya Allah saya lakuin. Aja kita tarik kesimpulannya. Pertama, kamu kesini karena kamu mempunyai masalah, kamu merasa capek dengan jarak kuliah kamu yang jauh, Cimahi Bandung, ditambah lagi kamu tidak difasilitasi kendaraan oleh orang tua kamu. Yang kedua, kamu juga mempunyai tugas-tugas kelompok yang membuat kamu harus pulang malam dan menginap di kosan teman rumah kamu, di kosan teman kamu. Tapi ketika kamu menjelaskan kenapa kamu harus menginap dan kamu pulang larut malam, orang tua kamu tidak percaya sama kamu karena kamu pernah membuat kesalahan di masa lalu. Yang terakhir, kamu tidak bisa mengungkapkan perasaan yang sedang kamu hadapi. Setiap kali kamu ingin mengungkapkan perasaan yang sedang kamu hadapi atau alasan-alasan yang ingin kamu utarakan kepada orang tua kamu, mereka tidak menerima alasan kamu dan berakhir cekcok. Ya Bu. Oke, karena sesi konseling ini akan segera berakhir, apa yang ingin kamu sampaikan? Ya Bu, saya juga merasa gitu ya, cukup lega dan makasih banyak gitu sudah mendengarkan curhatan saya dan ngasih solusi kepada saya tentang nasihat-nasihat Ibu tadi gitu. Sama-sama, saya senang bisa mendengarkan kamu bercerita. Nanti kalau misalkan kamu butuh bantuan saya, kamu bisa datangi saya lagi. Oke, terima kasih ya Bu sebelumnya. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know